Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan mengunjungi sebuah desa yang berada di Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Untuk mencapai desa tersebut, kami menggunakan 3 buah sepeda motor. Kira-kira memakan waktu 4 jam jika ditempuh dari UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Jika ingin menggunakan transportasi umum, bisa menggunakan bus Damri, lalu disambung menggunakan angkot. Ambil sepuasnya. Selanjutnya, kami langsung menuju Balai Desa Cipanas untuk menemui perangkat desa untuk melakukan wawancara mengenai sejarah dan geografis Desa Cipanas. Ini yang berarti wilayah yang berjasa masuk ke kita, itu masih di anda ini. Malam harinya, kami mengunjungi salah satu tokoh agama untuk melakukan wawancara mengenai kehidupan agama di Desa Cipanas. Sama. Kedua Bogor, sisanya di Depok. Depok. Ini Azam, Pak. Azam, Tangerang ya. Tangsel. Di Tangerang Kota. Tangerang Kota ya. Di hari kedua, kami mengunjungi peternak ayam untuk mewawancarai perihal perekonomian masyarakat di Desa Cipanas. Tidak ada sisipannya cuma terkecuali kita nginep. Kalau nginep itu baru kita gantian. Malam sekarang misalnya saya, malam besok lagi teman saya. Kalau sisipan kerja enggak ada, semuanya kita bekerjasama. Jadi dari pagi banget itu. Iya, dari pagi. Apalagi kalau musim rame ya. Kita start jam 2. Jam 2 pagi. Iya, jam 2 pagi. Jam 2 tahajud lah. Sekalian tahajudnya di sini, Bapak. Tahajudnya sama ayam. Dari jam 2 sampai Ya, sampai kelar sore. sore. Kadang ya malam lagi. Kalau lagi ada aman. Tapi kalau hari biasa begini ya begini, kadang banyak nongkrong. Ya namanya juga jualan ya kan, di mana-mana jualan. Jadi sudah diri ini ada yang bermain. Wah, Aman lah ya benar. Belum pernah ada di Di Desa Cipanas terdapat beberapa lembaga pendidikan, mulai dari PAUD hingga SMA. Juga memiliki satu madrasah. Pada kesempatan kali ini, kami mewawancarai salah satu guru madrasah untuk mengetahui bagaimana kualitas pendidikan masyarakat Desa Cipanas. Datang ke sini itu sebenarnya orang yang digerakkan hatinya sama Allah, begitu ya. Jadi banyak di sini lembaga pendidikan, khususnya di Desa Cipanas aja, lembaga pendidikan yang berkaitan dengan tingkatan MTS, SMP ya. Depan sini kan ada juga SMP Al Mujahid ya. Itu sini juga ada. Jadi kita datang ke sini, kita itu melihat dari kapasitas kualitas anak itu ya ketika diuji nanti ketika PSB, panitia siswa baru itu ya. Misalkan anak ini nanti kekurangannya misalkan belum baca Al-Quran, belum bisa baca ketika SD-nya, ada seperti itu memang. Tapi itu tugas nanti wali kelasnya masing-masing. Selain bekerja sebagai peternak, banyak juga warga Desa Cipanas yang bekerja sebagai petani, terutama mengolah padi. Berarti dari Jakarta ke sini pun masih ngerintis lagi. Bener-bener dari nol, bener-bener tidak ada apa-apa gitu kan. Terus di sini kebetulan bapaknya pengen pindah ke sini gitu, jadi tani itu bener-bener jadi tani. Tinggal di kampung sendiri. Tinggal bener-bener
Kalau dari ibu sendiri, kalau mendingan di Jakarta atau di sini? Kalau buat keren-kerenan mungkin di Jakarta ya. Kalau untuk biaya hidup Bibi nggak bisa, udah nggak kuat gitu. Kalau cuma bisa buang air doang di Jakarta ngapain kan gitu, nggak ada prospek ke depannya gimana gitu. Bingung udah. Sekarang mah udah enggak gitu, udah enggak kepikiran pengen ke Jakarta apalah, enggak ada. Mungkin kehidupannya di sini gitu kan. Dulu di Jakarta emang bisa gaya hidupnya, memang bisa gitu, nonton apa-apa gitu kan. Tapi ternyata semakin kesini gitu, oh untuk anak tuh gimana gitu. Kesimpulan, pada tahun 1838 ditemukan sumber air panas. Maka dari itu, desa ini dinamakan Desa Cipanas. Desa ini tidak hanya terdiri dari persawahan dan perkebunan. Desa ini juga dialiri oleh sungai yang cukup besar. Desa Cipanas mempunyai struktur sosial horizontal yang digambarkan dengan persaudaraan yang erat antar warganya. Dalam struktur sosial vertikalnya, pemegang kekuasaan tertinggi dipegang setidaknya oleh 3 tokoh, yaitu tokoh agama, tokoh masyarakat, dan jagoan. Seluruh masyarakat di desa ini merupakan pemeluk agama Islam. Tidak ada yang memeluk agama lain. Aliran yang dianut ialah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sini sebagian besar condong kepada NU, hanya sedikit yang terikat dengan Muhammadiyah. Masyarakat kampung saya hidup dan menetap sebagai petani dan peternak. Masyarakat cenderung berharap pada hasil tani dan ternaknya dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Hanya sedikit yang dikirim dan dijual ke kota. Pada aspek pembangunan, terutama dalam hal pendidikan, desa ini dikatakan sudah cukup baik karena sudah banyak dibangun sekolah negeri. Kesadaran masyarakat dalam pentingnya pendidikan juga sudah cukup baik. Setidaknya mereka tamat hingga SMA, SMK, ataupun MA. Dalam hal pembangunan transportasi, kini akses menuju desa Cipanas, terutama kampung saya, dapat dilintasi oleh mobil dan motor karena sudah dibangun jembatan yang kokoh. Lalu jalan-jalan kampung sudah dicor, membuat penduduk kampungnya lebih mudah dalam beraktivitas. Dalam hal pembangunan infrastruktur kesehatan dapat dikatakan sudah cukup baik karena tiap-tiap kampung memiliki 1 posyandu. Total ada 6 posyandu, sehingga masyarakat mudah untuk mengakses kesehatan. Terima kasih.